Untuk orang Kristen, jangan menggunakan kata Allah di dalam doamu lagi. Cukup sudah, kalian melecehkan hati Yesus Kristus. Makanya kenapa aku katakan typing di atas itu bahwa Allah bukan Tuhan Kristen, karena itu memang benar. Allah itu sesembahan orang, biarlah mereka memakai Tuhannya. Tuhan kita hanya Yesus Kristus satu. Coba kalian bayangin aja, Tuhan Kristen, orang Kristen itu dalam kebingungan sebenarnya. Mereka menyebut nama Allah itu Tuhan, belum lagi Yesus lagi itu Tuhan. Belum lagi tambah lagi saksi Yehuwa, Yahweh, Yehova, apalagi. Terus Tuhanmu sebenarnya yang mana? Masa kalian lebih merendahkan nama Yesus dibandingkan nama-nama yang lainnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video. Tidak sengaja saya temukan sebuah komal Kristen ya, sedang live streaming, dan di situ yang punya komal menyatakan bahwa umat Kristen tidak usah pakai kata Allah lagi. Allah yang notabene adalah istilah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian diambil dan ditempelkan ke dalam Bible menjadi Allah. Nah, di sini seorang wanita Kristen itu melarang umat Kristen agar jangan memakai kata Allah itu lagi. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Malam. Salam damai sejahteranya dong, Do. Salam damai sejahtera semuanya. Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus, Kak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi di Amerika. Iya, selamat pagi di sini ya, Mak. Selamat Good morning ya. Oke. Bang Onisius, salam damai sejahtera. Bang Dani, Bang Yedong, salam damai sejahtera untuk kita semua di dalam kasih Yesus. Amin. Oke, untuk orang Kristen, jangan menggunakan kata Allah di dalam doamu lagi. Cukup sudah, kalian melecehkan hati Yesus Kristus. Makanya kenapa aku katakan typing di atas itu bahwa Allah bukan Tuhan Kristen, karena itu memang benar. Allah itu sesembahan orang, biarlah mereka memakai Tuhannya. Tuhan kita hanya Yesus Kristus satu. Coba kalian bayangin aja, Tuhan Kristen, orang Kristen itu dalam kebingungan sebenarnya. Orang Kristen itu dalam kebingungan sebenarnya. Mereka menyebut nama Allah itu Tuhan, belum lagi Yesus lagi itu Tuhan. Belum lagi tambah lagi saksi Yehuwa, Yahweh, Yehova, apalagi. Terus Tuhanmu sebenarnya yang mana? Masa kalian lebih merendahkan nama Yesus dibandingkan nama-nama yang lainnya? Ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 di situ sudah betul-betul tertera ya. Di situ. Jadi tidak usah pakai Allah lagi. Karena apa? Coba saudara buktikan sendiri ya. Kira-kira kalau saudara berdoa di dalam nama Yesus, apa yang akan terjadi? Ada suatu terbang, sukacita, damai sejahtera akan saudara rasakan. Dan pengalaman itu rasakan bagi sama kalian semua yang ada di sini, yang lagi mendengarkan 129 orang ini. Keren banget. Yesus. Maria Baritu, salam damai sejahtera. Iya. Salam damai sejahtera, Maria. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Bagaimana Kak Maria di saat aku memberi typing Allah bukan Tuhan Kristen? Menurut Kak Maria pasti Kristen ya? Iya pasti. Oke. Katolik apa Protestan, Bang? Kak? Katolik. Oh, Katolik. Ya, siap. Apa yang mau Kakak tanyakan? Silakan, Kak. Oh iya. Gak Saya apa-apa. Kita edukasi ya Kak Maria. Aku suka orang yang sopan. Iya. Terima kasih Kak. Ya. Ya. Yang saya mau tanyakan di situ, tulisan yang tadi terpampang di layar itu adalah Allah itu bukan orang Kristen ya, Bu? Tuhan orang Kristen. Ya, betul. Tuhan orang Kristen. Saya jadi bingung juga dengan itu tulisan itu. Iya. Kenapa sampai dikatakan di situ bahwa Allah itu bukan Tuhan orang Kristen? Ya teman-teman, wanita Kristen ini membuka live streaming di TikTok dengan bahasan adalah Allah bukan Tuhannya orang Kristen. Kita semua memang sudah tahu kalau Tuhan yang disembah oleh umat Kristen adalah Yesus. Jadi wanita ini melarang umat Kristen memakai kata Allah,
Kalau berdoa langsung saja langsung ke Yesus, tidak usah doa itu ditujukan kepada Allah, karena Tuhan yang disembah oleh umat Kristen adalah Yesus, bukan Allah. Ya memang benar, Allah adalah Tuhannya orang Islam ya. Ketika kata Allah Subhanahu wa ta'ala diambil oleh LAI, ditempelkan ke dalam Bible, berganti menjadi Allah ejaannya, bukan Allah lagi tetapi Allah. Tetapi yang perlu kita tahu juga, Allah adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus, sedangkan mereka umat Kristen justru menyembah Yesus, yang notabene Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Yesus berdoa kepada Allah. Engkau Allah yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ada tertulis dalam Mazmur 65 nomor 3. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ada di dalam Amsal 15 nomor 29. Maka tidak layak jika Tuhan berdoa meminta sesuatu kepada yang lain, sedangkan Yesus sendiri berdoa kepada Allah. Ada ayatnya, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada di dalam Matius 26 nomor 39. Makasih pertanyaannya, aku suka. Di sini edukasi, aku minta kerendahan hati dari Ibu Maria supaya apa yang ku sampaikan, puji Tuhan, semoga Ibu mengerti. Jadi begini Ibu Maria ya. Ibu Maria pernah berpikir nggak kalau hanya kita orang Indonesia yang Kristen, mau entah itu Katolik atau Protestan, kita aja menggunakan kata Allah. Di luar itu Kak Boru Batak sekarang dia lagi di Amerika, dia berdomisili di Amerika. Kalau kakak pergi keluar Indonesia, ke luar negeri ya, kalau kakak berdoa memakai nama Allah akan ditertawakan Kak, karena seluruh dunia tahu Allah itu sembahan orang Muslim. Kalau kakak berdoa memakai nama Allah akan ditertawakan Kak, karena seluruh dunia tahu Allah itu sembahan orang Muslim. Kalau kakak berdoa atas nama Allah itu akan ditertawakan Kak, karena semua dunia tahu Allah itu sesembahan orang Muslim. Nah, pernyataan dari wanita ini wajib didengar oleh semua umat Kristen yang ada di Indonesia, khususnya yang masih memakai kata Allah di dalam kitab sucinya, yaitu Bible, yang notabene Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam. Nah, makanya hilangkanlah kata Allah di dalam Bible tersebut ya. Ngaku kalau umat Kristen itu adalah pengikut Yesus, realitanya adalah penyembah Yesus, Tuhannya adalah Yesus, ya sudah, tidak usah pakai kata Allah lagi. Hilangkan kata Allah itu, ganti dengan Yesus. Kan Tuhannya umat Kristen itu adalah Yesus, sedangkan Allah ataupun Allah itu adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Hanya orang Indonesia Kristen dan bahasa Melayu Malaysia masih menggunakan kata Allah, karena orang Malaysia membeli Alkitab di Indonesia. Jadi begini ya Ibu Maria ya, karena kata Allah ini sudah salah penterjemahan dari awal. Kalau Ibu Maria mau tahu nanti aku cerita kronologinya. Jadi waktu Islam masuk ke Indonesia itu dari abad 11 masuk ke Gresik, abad ke-13 masuk ke sini ke Aceh, abad ke-14 masuklah di daerah tengah Indonesia, Tidore dan Ternate. Agama Islam ini di sepanjang pinggiran pantai Indonesia. Dan pada abad ke-17 baru Kristen masuk di Indonesia. Jadi pada penerjemahan awal Alkitab ya Ibu Maria itu pakai bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ada setelah Sumpah Pemuda 1928 ya. Nah ya jadi gini ya, karena kata God ini kalau dalam bahasa Belanda penerjemahan itu apa, maka God itu karena yang membantu menerjemahkan adalah seorang Melayu Muslim yang bernama Abdul Qadir bin Abdul Munshi. Dia yang menerjemahkan Alkitab pertama kali, dia yang translate ya. Dia ini Kak Maria, dia yang menerjemahkan
dari Bible ke Alkitab. Dan asal Ibu Maria tahu bahwa dulu penerjemahan awal, apalagi penerjemahan dari Klinker, itu ada kata Assalamualaikum, Yesus keluar dari Ka'bah, belum lagi Yesus, pertanyaan kapan Yesus masuk Ka'bah, Yesus datang ke masjid, masuk masjid. Nah, itu semua direvisi ya. Termasuk kata Allah ini, dan dulu di Alkitab nggak ada namanya Yesus, Isa Al-Masih tapinya tulisannya. Mungkin mereka waktu itu penerjemahan juga mereka belum mengenal nama Yesus ya, karena posisi perbedaan antara Islam masuk di Indonesia dan Kristen masuk di Indonesia itu kurang lebih 500 tahun. Jadi memang udah mendarah daging tentang Allah ini. Nah, kata Allah ini masih di kata masjid sudah dikeluarkan, Isa Al-Masih digantikan nama Yesus sudah. Terus Assalamualaikum dikeluarkan dengan salam damai sejahtera. Yesus masuk ke masjid itu sudah diganti dengan Yesus masuk ke dalam bait Tuhan. Nah, kata Allah ini yang belum dihilangkan. Nah, karena ya asal Ibu Maria tahu, aku pun juga pribadi sempat shock waktu itu mempelajari tentang kata Allah ini, dan di dalam kamus manapun nanti Ibu Maria bisa lihat bahwa hanya Allah itu sesembahan orang Islam, tidak ada mengatakan di situ bahwa Allah itu sesembahan orang Kristen, nggak ada. Nanti Ibu Maria bisa ngecek sendiri. Bagus, salut untuk wanita ini ya, yang sangat tegas mengatakan umat Kristen tidak usah berdoa memakai nama Allah lagi ya, karena Allah itu adalah Tuhan sesembahan orang Islam. Tetapi yang perlu diingat lagi ya untuk wanita ini agar lebih kritis lagi, ternyata Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus juga. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabimu. Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 32, tidak ada yang lain kecuali Dia atau Allah. Di dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Di dalam Lukas 10 nomor 21, Bapa atau Allah, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5 nomor 44, Allah yang Esa. Yohanes 17 nomor 3, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena dengan itu saya dulu sama dengan Ibu Maria ini ya, kok Allah ini bukan sembahan orang Kristen. Jadi kalau tanya aja ke Kak Batak itu ya di Amerika, kalau Ibu Maria, kita kalau Kristen Indonesia pergi ke sana berdoa memakai nama Allah ditertawain. Karena seluruh dunia tahu Allah itu sembahan orang Kristen. Nah sekarang orang Kristen seluruh dunia, hanya Indonesia dan Melayu aja, Malaysia yang menggunakan kata Allah. Orang Kristen di sana mereka rasa lucu kalau kita yang Kristen di sini menggunakan kata Allah. Dan aku kasih tahu ya, Ibu Maria, kakakku ada di Belanda. Dia berdomisili di Belanda. Dia juga ngomong kayak gitu, nggak boleh pakai nama Allah, karena Allah kita semua tahu. Kalau kita belajar sejarah, kita mau pinter, kita cek nama Allah itu apa, nama sesembahan apa. Ternyata itu nama sesembahan orang Muslim, nggak ada bilang orang Kristen. Cuma dipakai karena salah penerjemahan awal. Cuma posisinya Ibu Maria, Allah ini sudah mendarah daging di Indonesia khususnya dan Malaysia, sehingga untuk mengeluarkan kata Allah itu akan terjadinya pro dan kontra. Sebenarnya lembaga Alkitab Indonesia tahu, mengerti itu. Aku tahu, mereka tahu, tapi mereka takut setelah menghilangkan kata Allah. Contoh, penerjemahan revisi Alkitab 2023, kata Allah tulisan huruf kecil udah dihilangkan, digantikan dengan kata ilah. Bukan Allah lain lagi, tapi ilah lain. Tetapi Allah yang berhuruf besar belum dihilangkan. Seperti itu. Memang berat Ibu Maria ya, tapi di sini Tuhan Yesus bilang kita harus seperti orang berea untuk mencari tahu kebenaran firman-Nya. Karena tidak pernah coba kita lihat ya, orang Muslim seluruh dunia, mau mereka berbangsa atau berbahasa apapun, mereka tahu Tuhan mereka itu Allah. Oke loh, aku angkat jempol. Tetapi orang Kristen kalau udah tahu Tuhanmu hanya Yesus Kristus, kenapa masih menggunakan Tuhan yang lain lagi? Coba kalau umat Kristen yang ada di Indonesia ini jalan-jalan ke luar negeri ya, dan berdoa atas nama Allah seperti itu ya, maka wanita ini berkali-kali menegaskan itu akan ditertawakan.
Seluruh dunia tahu bahwa Allah atau Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Makanya berkali-kali ditegaskan oleh wanita ini, kembalilah kepada ajarannya, yaitu menyembah kepada Yesus. Jangan memakai kata Allah lagi. Oke, kita akan tampilkan data lagi yang mana di dalam ayat-ayat Bible bertebaran Yesus menyembah kepada Allah. Yesus mengajarkan menyembah itu hanya kepada Allah. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Yohanes 20 nomor 17, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 nomor 54, Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allahku lah yang memuliakanku. Matius 18 nomor 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa atau Allahku di surga. Markus 10 nomor 18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa atau Allah di surga. Tuhan kita Esa loh, saat Tuhannya Yesus, udah cukup. Dan untuk pengetahuan orang Kristen ya yang mendengarkan liveku ini, aku mau kasih tahu ya, kata Allah itu yang bisa membuat orang Kristen kebanyakan murtad dari Tuhan Yesus, karena berpikir kalau seandainya Allah, kan kita sama-sama percaya Allah nih, cuma beda-beda jalan aja, ntar menuju satu. Siapa bilang mereka nggak mengaku Yesus itu Tuhan? Itu salah persepsinya orang Kristen di situ. Makanya aku jujur aja ya Ibu Maria, orang Kristen itu sebenarnya dalam umat yang kebingungan. Hanya aku jujur aja ya Ibu Maria, orang Kristen itu sebenarnya dalam umat yang kebingungan. Karena bingung, kok Tuhan, kalau Tuhan satu, ya. Terus kalau apalagi orang mengatakan Yesus itu anak Allah, sangat melecehkan nama Yesus ini loh. Kita tahu dia itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sekali lagi pengakuan jujur dari wanita Kristen ini ya, mengatakan bahwa umat Kristen ini sebenarnya adalah umat yang sedang kebingungan. Mengaku katanya Allahnya Esa, tetapi tetap saja menyembah Yesus. Yang notabene Yesus sendiri mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Baik ya, untuk wanita ini agar tidak kebingungan lagi, maka lakukanlah, amalkanlah apa yang Yesus ajarkan, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 23 nomor 8, hanya satu Rabimu. Markus 12 nomor 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 nomor 32, tidak ada yang lain kecuali Dia atau Allah. Lukas 10 nomor 21, Bapa atau Allah, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 5 nomor 44, Allah yang Esa. Yohanes 17 nomor 3, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke sahabat, demikian pengakuan dari seorang wanita Kristen yang sangat jujur, mengatakan bahwa umat Kristen mulai sekarang tidak usah memakai kata Allah lagi. Sungguh sangat luar biasa dan perlu diketahui oleh umat Kristen yang lainnya. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.